Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita, yang harus senantiasa kita jaga, ya menikah nikmat iman dan Islam yang ada di dalam dada sampai kapanpun apapun yang terjadi. Ini adalah jalan kita dan kita istiqomah di sini sampai kemudian kita mati. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama niko isa'e pun tambah mundur, jadi mungkin sesuai dari 10 menit. Ini kita saya jam langkung sekedip. Kita masuk ya dan kitab tafsirnya ya, kitab tafsir As-Sa'di ya, Bang Imut-imut namanya kitab tafsir As-Sa'di, kitab tafsir yang menurut saya paling enteng, paling ringan, karena nanti ada kitab-kitab tafsir yang berat, isinya dalam gitu kan. Maka saya mencoba untuk menyampaikan yang ringan-ringan dulu. Nah, kita mulai dari Quran surat An-Nas. Nah, monggo dibuka Qurannya, atau mungkin udah hafal lah ya. Biasanya dibaca bareng-bareng toh, atau mau miter gesek niku monggo ikhlas rumiyin tenan apa. Di sini disebutkan, ya, mungkin bacanya bareng-bareng kalau udah iklannya selesai, bahwasanya pada jilid yang ketujuh, ini jilid ketujuh, jilid yang terakhir, maka surat-suratnya di dalamnya diturunkan, mayoritas diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Jadi pada 10 tahun yang pertama, 13 tahun yang pertama ketika Nabi SAW, atau pada periode yang pertama ketika Nabi SAW sebelum pergi ke Madinah untuk hijrah, yang mengindikasikan bahwa mayoritas kandungannya adalah pembinaan dasar dan pokok akidah dan tauhid dengan berbagai cabangnya. Artinya yang saya berharap secara pribadi untuk kita semua adalah panjenengan nanti bisa nangkep esensi ayat-ayat pendek ini, yaitu masalah keyakinan, masalah akidah. Tentu tujuannya agar kita semua tambah kuat imannya, tambah istiqomah. Maka jilid yang terakhir ini adalah tema awal yang sangat tepat untuk memulai mengkaji Al-Quran. Di samping karena surat-suratnya yang pendek, juga karena mengandung penamaan-penamaan keimanan yang bertahap tapi pasti dan kokoh. Jadi suratnya pendek-pendek, harapannya dengan pun biasa membaca, mungkin mudah-mudahan pun hafal. Jadi nanti begitu jenengan membacanya lagi setelah mengerti tafsirnya, oh maksudnya kain, sehingga jenengan makin plong, makin ayam ketika membacanya. Bahkan harapan lebih jauh, matur nuwun jazakallahu khair, masyaallah, khususon kirim. Bahkan harapan lebih jauh adalah ketika panjenengan ngapunten punya kebiasaan nyanyi-nyanyi karaokean, nah dengan jenengan pun paham isine ayat-ayat iki napa, niku mungkin nek ajeng gemimil diganti dengan maca Quran, kecuali ten jerone kamar mandi, ngoten nggih. Maka harapannya ngoten, karena nanti nyambung-nyambung pun nggih. Kita baca nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, sesembahan manusia. Malikin nas, yaitu rajanya manusia, berlindung dengan pada. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah bahwasanya aku berlindung dengan Rabbnya manusia,
malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, yang disembah manusia. Ya menika Allah tentunya. Di sini ada tauhid rububiyah, kita mengakui kalau Allah itu adalah Rabb kita. Kemudian ada asma wa sifat, bahwasanya Allah itu adalah raja kita. Kemudian di situ ada ilahin nas, itu tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah adalah ilah kita. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejelekan, kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi. Dan kita sudah belajar masalah setan lama ya. Dan setan itu nek bisiki, ya namanya bisiki niku delik-delik, mboten ketok. Nek ketok ning arep moto niku tanggane jenengan gitu kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hasil dari bisikan niku marai napa? Marai waswas. Nggih menika minal jinnati wan nas, dari kalangan jinnya dan manusia. Sehingga di sini dikatakan bahwasanya surat An-Nas tapi di dalamnya ngomongnya juga setan. Nah, ternyata manusia ada yang dinas sebagai mereka yang mirip dengan setan. Tafsirnya ayat 1 sampai 6 dikatakan oleh Syekh yang mulia Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah, itu namanya. Beliau mengatakan surat ini mencakup perlindungan diri kepada Robnya manusia, penguasanya manusia, dan sesembahan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita minta perlindungan, maka kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb kita, yang menciptakan kita, yang nyukupi kita, yang menjaga kita, yang kemudian ngeyemke hati kita, yang kemudian nunjuki hidayah kepada kita, yang kemudian memberi nikmat kita apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi dari itu maka kita hanya memujinya, dan kemudian kita hanya beribadah kepadanya. Itu yang disebut ilahin nas, ilahnya manusia. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu artinya atau terjemahannya yang tepat bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang boleh disembah selain Allah. Artinya ketika kita menyembah yang lain, maka itu salah. Dan kita mengetahui orang lain menyembah sesembahan yang lain, maka rukun dari la ilaha illallah niku adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu niku adalah menolak la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah. Kemudian isbat, kita menetapkan illallah, kecuali Allah. Kita lihat orang Nasara menyembah Tuhannya, orang Yahudi menyembah Tuhannya, orang Hindu Buddha menyembah Tuhannya. Kita faham mereka menyembah semua itu, tapi buat kita itu tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah. Ngoten nggih. Jadi makna la ilaha illallah seperti itu. Kemudian dari apa kita berlindung? Dari setan yang merupakan pangkal dan materi dasar kejahatan. Jadi kalau semua kejahatan yang ada di muka bumi, bahkan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh putra Adam yang bernama sinten? Bu, Qabil. Itu sampai Nabi mengatakan semua orang yang melakukan pembunuhan maka Qabil kecipratan dosane sebagai dosa jariah. Karena dia yang pertama kali melakukan, maka sebelumnya itu atau gurunya itu ya nggih menika nggih setan niku. Bagaimana kemudian dipupuk rasa benci sedemikian rupa, akhirnya anyel, akhirnya mateni dulure. Dan itu kemudian dilestarikan oleh manusia sampai hari ini. Bahkan makin banyak, kata Nabi SAW, mendekati kiamat itu yang namanya pembunuhan itu makin banyak. Dan kita dengar ada orang yang dibuat ning selokan, ning jalan tol, ning kali, ditebokke ning toren, ora karo-karuan, enten sing di semen, enten sing di. Jadi wis ora kaya menungso. Ora kaya menungso. Nggih. Makanya di sini sampai dikatakan ada manusia yang kelakuannya kayak setan. Kemudian di antara fitnah dan kejahatannya adalah bisikan dalam dada manusia. Ini kita sudah pelajari panjang lebar. Kalau setan niku mboten enten critane junjung menungso, dijunjung di gua ning kali niku mboten enten. Dijunjung digawa ten tempat-tempat main gaple, main judi mboten enten. Terus ditempukke antarane si A dan si B ben berzina diangkat ngoten mboten enten nggih. Kabeh niku mung bisikan. Mung bisikan. Dan bisikan itu yang kemudian mengganggu dada manusia dan keburukan dibuat seolah-olah baik untuk mereka. Lho tenan to, nek karo kae luwih ngene to timbang karo kae.
Nek kowe ngene kan luwih ngene. Kowe kerja ya ono ya ini ra sugih. Coba mbok kowe korupsi mumpung dana desane cair. Kan sak piturute. Dibuatlah sesuatu yang salah itu terlihat indah. Dan kemudian mereka pun juga menggerakkan keinginan manusia agar melakukannya. Jadi nek wonge wegah terus menghalangi mereka dari kebaikan, dan kebaikan diperlihatkan pada mereka dengan wujud yang lain. Sedekah niku baik. Ning sedekah 2000 kok angel ra ukur itu. Sampai arep ngetokke 2000 sampai kemudian dibusiki setan. Ditmu sak yuta nek kelong 2000 lak ra sida sak yuta. 2000 gitu. Ning rencana seminggu begitu tekan masjid ra sida gara-gara kuwatir ra sida dadi sak yuta. 2000 gitu kan. Nah, maka ini terjadi. Bagaimana kemudian orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya setan selalu berada dalam kondisi seperti itu, membisiki kemudian menunda bisikan bila manusia mengingat Rabb-nya dan meminta pertolongan kepadanya untuk menangkal bisikan tersebut. Jadi setan sampai berjanji, aku akan terus menggoda hambamu wahai Allah, ya Allah, selama nyawanya masih ada di badannya. Tapi Allah juga menjawab janjinya, aku yo akan terus ngasih ngapura selama mereka minta ampun. Nah ternyata setan yang mengerjakan niku setiap hari sepanjang waktu mboten leren genta-genti antara DE karo petugas lainnya gitu kan. Nek menungso wae tetep njaluk istirahat nggih, 10 jam kerja atau 8 jam kerja sehari gitu kan. Nah, maka sisanya istirahat. Maka setan ndak digenteni terus. Bahkan ada jin yang dititipkan ke kita namanya jin korin ngancani. Mungkin nek kemudian bisikine pas salat namanya jin apa? Tahu Bu? Masih lupa apa masih ingat? Ifrit itu ke nabi, kalau ke manusia namanya sinten ayo sinten enten hadiah yang bisa tak biayai sih hadiah. Hadiah kertas merah yang halus-halus. Ayo siapa namanya? Sinten meh. Masa tak cuil duitnya. Khinzib. Spesial khusus, makanya imam-imam sholat diminta untuk mengatakan apa? Menghadap ke makmumnya, kemudian mengatakan sawu sufufakum, luruskan, rapatkan, ben gak diisi sama setan. Nah ternyata setan itu berhenti kapan? Ketika manusia meminta perlindungan kepada Allah. Pramila nek jenengan masih ingat, kalau emosi kan maca napa? Ta'awud. Jenengan was-was kan maca napa? Ta'awud. Jenengan pas salat ragu, kan napa nggih ta'awud. Jenengan ten kamar mandi peteng pedi ta'awud, ning ta'awude ten jaba boten ten jero gitu. Kan ta'awud dan mudah sekali ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu jenengan waca, jenengan waos kanthi iman, kanthi yakin nek Gusti Allah niku wonten bakal nginggat bakal ngongkon lunga niki setan, bakal napa istilahnya ngusir setan. Maka setan pun pergi leren sejenak. Termasuk ketika jenengan masuk ke majelis ilmu, jenengan maos Quran, jenengan jauhkan ngapunten nggih suara-suara setan, musik-musik nika jenengan jauhkan, lagu-lagu nika jenengan ganti dengan kalamullah, firman Allah, maka setannya sumingkir. Makanya ada rumah-rumah niku yang didadekke sarang setan. Sampai ada yang bertanya sama saya, kula nek mlebet omah kula kok nganti sumpek ora karu-karuan gitu. Kula tekoki omah jenengan enten patung, sak pirang-pirang niku koleksine bojo kula. Ya wis niku tinggo omah setan. Artinya kalau panjenengan pengen ten omah niku ayem, dicek iki omah iki tinggo tempat setan apa ora. Oh ternyata ora enek patung, ora enek gambar sing dipampang, ora enek foto sing dicantelke kabeh dilebokke album kabeh gitu kan. Ternyata kemproe ra ukur. Niku nggih tempate setan. Sami mawon gitu. Maka ketika kita berharap setan menjauh dari kita butuh cara untuk agar setan menjauh. Kita bersihkan tempat kita, gambar-gambar kita turunkan, musik-musik dikurangi, diganti dengan murotal kajian, ngoten. Kemudian semua patung-patung nek tesih enten ndang ditutuki, diremek-remek gitu kan. Nek mboten wani nggih, engken kula nggih angsal gitu kan. Rasa bayar gitu kan. Ya, napa melih? Celengan itu ya? Ya, nek celengan nyari celengan sing bunder ngoten mawon. Kan enten to celengan sing ngoten tok atau mboten sah sing gambar sapi, gambar macem-macem niku.
Ya, terus napa niku enten piyai-piyai sing duwe cekelan-cekelan gaman-gaman, tombak lah, keris lah napa. Entuk nek tombak tok, keris tok, tapi nek jerone nganggo enten isine niku lho, enten khodame niku lho. Lah niku jelas ngundang setan. Padahal Allah mengatakan fattakhiduhu aduwa. Dia musuhmu yang nyata, dadekno musuh. Nek jenengan musuhan niku napa ya terus gelem amor ta, Bu? Aku musuhan mek kowe gitu. Terus ngalor ngidul ngetan kulon wong loro bareng niku napa nggih ngoten? Nggih mboten to? Mesti wegah amor. Lah kudune menungso ketika Allah mengatakan itu tuh musuhmu yang nyata, fattakhidu adu dadekno musuh, berarti kita harusnya jangan deket-deket. Lah kok moro ning kuburan goleki nganggo jalangkung. Nah niku berarti malah ya ora gelem musuhan, malah pengen kekancan. Pramila nek ngetutke akhirnya mbake mati terus pindah ning anake ning putune nggih ngoten niku critane. Ngoten nggih Bu. Enak nek ngaji itu enak wae. Dadi oh iki ngene dong clear. Mboten usah bingung. Lah ning omahku enek gendruwo ta. Nah niku. Jane nggih mboten enten. Pramila kita tinggal napa? Ta'awud. Dengan jenengan ta'awud kanthi ikhlas tulus penuh keimanan, gendruwo sak gedene kados napa, mbok kaya kula sakalipun ya tetep lunga. Ngoten nggih. Tapi nek jenengan ajrih, nek jenengan tesih kemutan, setan sing awale cili iso mlebu ning aliran darah, iso tinggal ten napa niku, ten irung gitu kan. Sehingga dengan kita berwudu akhirnya pergi bahkan bisa masuk ke aliran darah, tapi karena kita takut akhirnya jadi gede sak gedene omah gitu kan. Karena diwedeni, karena diagungkan, karena disajeni, karena dipakani, diuripke macam-macam yang dipersyaratkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka manusia seharusnya dan selayaknya meminta pertolongan dan perlindungan serta berpegang pada pemeliharaan Allah. Jadi kalau panjenengan niku pun faham nek Gusti Allah niku wonten Rabbul Izzati wal Jalalah ada di arsy-Nya sana, melihat kita semua, menjaga hambanya yang beriman, maka kita harusnya minta perlindungan kepada Allah. Kalau kemudian panjenengan susah nggih minta pertolongan hanya kepada Allah. Iya kana butuh wa iya kanas ta'in. Jangan kemudian minta kepada manusia. Kenapa? Karena Allah yang memelihara kita dan semua makhluk berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ubun-ubun makhluk yang melata berada dalam genggaman Allah Ar-Rahman dan di bawah ketundukan untuk selalu beribadah kepadanya, dan itu adalah tujuan kita ada di dunia. Jadi ketika kita sudah mengimani Allah itu ada, itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Allah kemudian melakukan apa yang menjadi perbuatan Allah sebagai Tuhan, yaitu menciptakan, menghidupkan, memberi rizki, termasuk memelihara, menjaga dan seterusnya. Maka tugas selanjutnya kita kepada Allah yaitu mengesahkannya dalam ibadah. Makanya kita sebagai makhluk itu berada dalam uluhiyah Allah Subhanahu. Ada ikatan kontrak. Kalau kita itu dikasih hidup, dikasih nyawa cuma untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Delalah Gusti Allah niku boten napa istilahnya semena-mena. Allah itu maha bijaksana. Oh aku ngerti kowe ya luwe entuk kerja. Oh aku ngerti kowe duwe rasa entuk nikah. Oh aku ngerti dengan nikah kowe duwe anak ya entuk ngudang anak. Pramila salate namung sedina ping 5 mboten ping 50 kados Nabi Musa. Pramila kurbannya nggih cuman sekali setahun, mboten tiap saat. Hajinya sekali seumur hidup, mboten setiap waktu. Ngoten. Ini menunjukkan bahwasanya Allah cuma minta kita ibadah sebentar atau sedikit, tapi kemudian Allah menjanjikan balasan yang besar dan lebih banyak. Makanya jangan sampai tertipu oleh syaitan, apalagi ketika usia kita juga sudah banyak. Ketika di dalam hidup kita dikasih jatah umur 60 tahun, kemudian satu hari di akhirat itu kemudian 1000 tahun di dunia, maka hakikatnya 60 tahun di dunia niku sakjane nggih namung 15 menit ten akhirat. 60 tahun di poro 15 sakjane 1 menit ten akhirat niku setara dengan 4 tahun ten dunya. Artinya kalau panjenengan hari ini umure sudah 56 alias 60 kurang 4 tahun, berarti sakjane jatah hidup kita tinggal semenit lagi. Napa melih ngapunten kita sudah 60 langkung, berarti menitane pun entek.
Makanya orang-orang yang cerdas dikatakan oleh Nabi SAW adalah orang yang sadar kalau dia akan mati, kemudian summa ba'dahu istiqdadan. Setelahnya dia kemudian bersiap-siap noto awak, noto sangu, tidak kemudian lali. Napa melih ngapunten sampun sepuh. Jadi harus kemudian fokus, jangan sampai gagal fokus. Masa kalah sama kuda yang pakai kacamata kuda lurus ke depan. Maka kita sebagai manusia harus cerdas bahwasanya dunia niku memang indah, setan yang bisiki, setan yang menghiasi, tapi jangan sampai kita lupa kalau kita makhluk Allah yang kemudian tercipta untuk beribadah. Jadi silakan kemudian kita kembali ke jalan-jalan itu agar kemudian kita selamat. Karena itu tidaklah tujuan itu sempurna untuk manusia tanpa menangkal kejahatan musuh mereka yang ingin memutus mereka dan menghalangi mereka darinya dan ingin menjadikan mereka sebagai golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi setan itu tujuannya memang piye carane golek kanca sak oke-oke. Nek panjenengan masih kemutan, nanti kalau kemudian menungso kuwi do ngancani, maka kemudian setan pun berkhutbah fala talumuni walumu anfusakum. Ojo do ngelokke aku, ojo do mace aku, ojo do nyalahke aku, salahno awakmu dhewe wong aku mung bisiki. Aku ora gendong kowe, kowe ora tak junjung, mung tak bisiki. Mung tak bisiki. Nah, bisikan sebagaimana berasal dari setan juga bisa berasal dari manusia. Jadi nek enten bisikan boten ketok makhluknya, lah niku setan. Kok enten wonge, kowe tombang, bang brambang gitu. Nah, maka itu berarti setan dalam bentuk manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb semesta alam, yang mana Allah menciptakan dari mulai permulaannya, penutupnya, lahir dan batinnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari godaan setan yang terkutuk, memaafkan dosa-dosa kita, menyempurnakan nikmat iman kita, menghalangi kita dari dosa-dosa kita yang menghalangi kita dari berkah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah mengampuni kesalahan dan keinginan hawa nafsu kita yang melenyapkan, maka renungan ayat-ayat Allah yang ada di dalam hati kita bisa hilang ketika kita membenarkan bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu maka orang yang beriman akan tidak menggunakan lagu-lagu syaitan, tapi kemudian dia lebih mendekat kepada firman-firman Allah agar kemudian hatinya tenang dan tidak gelisah setiap saat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak menghalangi kita dari semua kebaikan yang ada dari sisinya, karena keburukan itu ada pada diri kita, karena sesungguhnya hanya kaum-kaum yang ingkar dan sesatlah yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulnya Muhammad SAW dan kepada seluruh sahabat beliau. Salawat dan salam yang senantiasa bergema selama-lamanya, dan segala puji bagi Allah semata yang karena nikmatnya lah segala kebaikan terlaksana. Tafsir kitab Allah selesai berkat pertolongan dan taufiknya kepada perangkum dan penulisnya Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah yang dikenal dengan Ibnu Sa'di. Semoga Allah berkenan mengampuni beliau, orang tua beliau, seluruh kaum muslimin, dan penulisan ini selesai pada tanggal 7 Sya'ban 1345 Hijriah. Wahai Allah Rabb kami, terimalah amal kami, ampunilah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pun rampung, Bu. Jadi memang ini kan karena mulainya dari belakang. Jadi namanya penulis dalam sebuah kitab ya terakhirnya mesti ditulis doa-doa ngoten niku. Jadi pun rampung. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca nggih Al-Falaq nggih. Awudrin nggih. Di Anas pun rampung nggih. Intine ngoten niku isine. Monggo. Ya kalau mau nanya enggak apa-apa. Pripun? Tindian. Setan juga niku sami mawon. Jadi nggih, tindian niku. Nek mboten sing nindi bapak itu. Sa. Nek genah wong sing nindi aman. Nek mboten enten wonge niku lho sing angel. Dan niku nggih ngoten niku rasane ajeng wungu niku wangel ngoten niku to. Nah niku nggih bagian dari syaitan juga. Karena sebenarnya kita tuh nek mboten enten piyai namine setan niku wau. Nah niku urip wis biasa mawon. Mboten enten wong sing kerah, mboten enten wong sing eker-ekeran, mboten enten wong rebutan, mboten enten wong aneh-aneh gitu kan.
Ya, maka dengan adanya setan itulah dia makin menggiring gitu. Padahal inna nafsa la'amaratun bisu, menungso niku rasa digiring jane ya bakal melipir ning panggonan-panggonan sing nuruti hawa nafsu gitu. Nah, dalam konteks niku ngapunten nggih Bu. Jadi mungkin kita bisa kembali lagi, kita cek lagi bagaimana cara tidur agar selamat dari godaan syaitan. Yang pertama dari mulai tempat tidurnya di sebelah iriin. Kemudian yang kedua, kita bisa berwudu dulu. Kemudian dalam kisah Abu Hurairah yang kemudian ketemu dengan maling cilik yang kemudian kita sebut dengan tuyul niku, maka di situ kemudian diajari untuk membaca ayat kursi. Nah, panjenengan kemudian tambahi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian qul huwallahu ahad. Nah, kemudian wudu dah, kemudian berzikir, kemudian tambahan dari Syekh Al Fauzan ketika jenengan enggak bisa tidur, amun ngrungokke dangdutan tapi disetel mawon murotal. Mang pilih imam sing paling jenengan senengi. Sakniki niku enten murotal niku angger maca sak ayat enek artine, penak niku Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ngoten niku. Niku pang pados di YouTube kathah. Tinggal di-download, disimpen ten HP-ne masing-masing. Nah niku nek ajeng sare niku disumet niku. Bojoku ora seneng Mas ngoten niku. Nah niku berarti bojone niku mungkin enten artinya harus kompak niki, kudu bareng niki. Mosok sijine ra seneng Quran bahaya niku. Enten ngomah enten wong keluarga ra seneng Quran niku bahaya. Wah yo murotal wae kaya enek wong mati. Nah ini kan kesalahan kita nek wong enek wong mati nguripke murotal banter-banter padahal kan harusnya mboten. Mboten nggih Bu, cobi dianurin, dievaluasi lagi sebelah mana yang kurang. Insyaallah mengke itu wonten niku nek kula niteni nggih ada satu di antara sekian niku mungkin ngapunten mungkin lali nyeblaki kasur, mungkin lali sing pundi atau mungkin nopo gitu kula alam. Tapi asring tiap malam wonten niku. Oh pernah, nek pernah berarti pun mboten sakniki. Nek pun mboten aman. Nipun nih, ditutupin apa nih 10 menit nih. Al-Falaq nggih. Muga nyanda. Ta'awud mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu falak, waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, kejelekan makhluknya yang diciptakannya. Jadi ada makhluk Allah niku sing elek. Ini kan ngertos to nek menungso sing elek. Menungso ciptaan sinten? Allah. Ngoten nggih. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kalau ngomongkan persetanan, setan itu paling senang beraksi di waktu malam. Pramila banyak maling, banyak begal, banyak klitih medale malam. Ngoten. Banyak orang-orang ngapunten nggih berzina, mabuk dan seterusnya keluarnya di malam hari. Dan itu sudah kita bahas toh. Ketika malam senja datang, anak-anak kita akan melebet karena setan do mubal. Mungkin memang kerso ajeng medal, ditunggu sampai benar-benar sudah waktu malam, kira-kira nggih setelah sholat maghrib, antara maghrib kali isya. Niku nek emang kedah mungkin kerja PR ten ngene kancane napa ajeng ten Indomaret niku ampun pas surup dan nggih. Kemudian dikatakan di sini wa min syarrin nafasati fil 'uqad,
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul. Jadi agama kita membenarkan adanya kelakuan manusia, wabil khusus ngapunten para wanita yang kemudian gawe tali-tali simpul-simpul kemudian didamu. Nah, niku syarat dari setan mengke terus marani wong niku kemudian gawe loro, gawe cilaka lan sak piturute. Tapi semua tahta masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah kok iso orang kemudian dilakukan seperti itu? Apa imane mboten kuat? Mboten. Karena memang Allah kersa ngoten niku liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ngetes jenengan nek diuji ngoten niku jenengan bakal males dengan cara yang sama atau tetap istiqomah di atas akidah, ora bakal cedak-cedak karo urusan persetanan dan perdukunan walaupun kita harus mati di santet ngoten niku. Nah, jadi jenengan nek enten ngoten niku rasa berarti aku tak yo golek dukun. Nah, nek pun ngoten niku ya sing dikarepke setan ngoten niku. Nah, nggih, tes-tes nggih. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Dan hasad ini nggih setan meleh. Tanggomu tuku AC yo. Piye? Rasane atimu piye lho? Apa kowe yo iso tenang uripmu? Tanggomu bar tuku iki lho. Tanggomu bar mulih umroh lho. Sampai enten lho piyai niku bar umroh melih tanggane niku jawabane umroh terus wong aku ora tahu. Lha wong kantonge dhewe-dhewe lho, rezekine dhewe-dhewe. Maka orang yang beriman dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kita enggak sempurna kalau kemudian kita yo melu seneng nek saudara kita sesama muslim nembe seneng. Nonton ampun senep gitu. Kemudian yang pertama tafsirnya dikatakan kul, katakanlah seraya memohon perlindungan, a'udzu, aku berlindung, yaitu berlindung dari apa? Berlindung dan berpegangan bi Rabbil falak, kepada Rabb yang menguasai waktu subuh, yang membalah kulit tanaman dan biji buah-buahan dan menyibak subuh. Jadi Rabbul falak di sini, al falak di sini ada maknanya yaitu waktu subuh, ada juga yang bermakna yang meletekkan nih lho, isi nih lho. Jadi isi niku isi napa mawon lah, isi pelem, isi jeruk, isi napa-napa. Niku nek jenengan dekek ten lemah niku kan terus digrujuk banyu dinteni kan meletek to niku. Tar ngoten to. Nah terus pedal tunase. Nah itu sampai Allah tegaskan kuwi aku lho sing ngonoke. Nah, dan itu enggak ada manusia satupun sing saged gawe. Nek mboten ngandel, nek misal jenengan sing sepuh-sepuh nggih pun sepuh sami nggih niku naten dolanan niku napa? Dakon. Biasanya nganggo isi napa Bu? Dakon niku. Srikaya. Encik sawo nggih saged. Sak menika dakon digawe saka plastik, terus isine niku nggih digawe saka plastik. Nek sing isi tenanan niku jenengan kek lemah digrujuk banyu metu tunase. Nah niku sing plastik niku coba mlebokke pot mbok nganti ngeden nganti jenengan uwane rontok kabeh ora bakal metu. Ini menunjukkan manungsa niku ora iso bahkan urusan sing ngoten niku. Ngoten nggih. Contoh meleh, nanti saya lupa ayatnya. Sampai dikatakan tentang kulit ari. Kulit ari niku gampangnya niki lho. Jenengan nek sok tital-titil kapal ten sikil niku. Niku nek jenengan titili, niku nek cara roti. Jenengan titili bendina raketan sithik suwe-suwe lak yo entek to. Ning napa bar jenengan titili sesuk kok metu neh malah tambah alus. Titili meneh nganti kula nate pengaosan kalih mas-mas ngoten niku. Nek niki judule mboten niku kapal niku, tapi dheke ketoke rada gudigen ngoten. Dadi dikukuri gudigen nganti rontok kebak ngoten niku. Ya Allah kok iki. Nggih. Ngoten. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku Rabbil falak. Tadi al falak niku bisa dua, bermakna subuh atau yang membelah bijian. Kemudian min syarri ma khalaq, kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh atau yang membelah biji-bijian dari kejahatan makhluknya. Ini mencakup seluruh makhluk. Apa niku setane, napa niku menungsone, napa niku kewane barang. Nek emang enten ula-ula niku kita bisa kemudian menggunakan ayat ini untuk berwasilah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon perlindungan haruslah kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lah sing gawe gitu lho. Sing nyiptake menungso, jin, setan, makhluk apa binatang niku Gusti Allah. Makanya kalau kita paham makhluknya itu elek, kita minta perlindungan sama yang mencipta. Gampangnya ngeten, jenengan nek nemoni cah nakal, jenengan ngerti mboke gitu kan. Wis ora usah nyeneni bocahe. Tandake mbokmu lho. Lah bocahe wedi kan ngoten to. Nah, kecuali mboke
Malah dek nakal ya tetep anakku tak sayang gitu kan. Sing salah kowe nyeneni anakku enten wong tuwa ngoten niku anake salah tetep dibela. Ning pada umumnya zaman kula mbiyen niku nek wis diancem diwandake mboke wedi gitu karena mbok-mbok zaman mbiyen niku nggih niku nek anake salah ya anake sing diciwel gitu kan. Kula bola-bali ciwel mbok kula gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian Allah menyebutkan secara khusus setelah menyebutkan secara umum seraya berfirman min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, yakni dari kejahatan apapun yang ada di malam hari ketika gelap gulita menutupi manusia kala banyak ruh-ruh jahat gentayangan dan binatang-binatang yang menyakitkan bertebaran. Makanya ruh-ruh jahat di sini termasuk setan-setan, maka mereka kemudian merasuki cah nom-nom, do mendem angger bengi, do klite, do dicekeli cah nom-nom niku kalih polisi, jek bocah sampai ten Solo niku mboten klentu. Enten geng niku wong Solo Bu, gawe geng jenenge San Andreas. San Andreas niku ten mriku niku, ten Meksiko napa ten pundi. Niku gaweane napa? Gaweane niku ngepruki wong, bahkan mateni wong, bahkan bacoki wong wis ora cetha-cetha. Padahal bocah ini nek kon senggel niku ya mesti mlayu wedi cah kiri kuru-kuru cilik-cilik elik-elik niku, degil-degil niku. Nah niku ya itu anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin gitu kan. Itulah setan yang bekerja. Makanya pentingnya orang tua itu menghayati iki titipane Gusti Allah, piye cara tak luruske tak jaga, termasuk salah satunya pun dalu nggih dipastikan posisinya gimana, jangan kemudian diculkan saja. Kemudian wa min syarrin nafasati fil uqad, dan kemudian dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan tadi buhul-buhul didamoni simpul-simpul, yakni dari kejahatan wanita penyihir yang menggunakan bantuan hembusan pada buhul yang diikatkan dengan sihir. Jadi itu memang disyaratkan gawe wong ngene damunen imanono nek kowe ndamu kuwi bakal berhasil ditali damu gitu kan. Terus apa sing doyak Bu Ii gitu kan. Wah, parah nih gitu kan dikirimi. Sampai kadang orang-orang tertentu kemudian ngirime bentuke geni niku lho mabur niku. Niku namine napa? Lampor. Ning daerah tertentu lampor niku sing ngumbul niku keranda mayat niku. Niku enten memang. Tapi semua itu bagian dari pekerjaan syaitan, dan orang-orang yang beriman tidak perlu takut dengan semua itu. Nah akhirnya kita mati goro-goro ketibanan itu, kita mati goro-goro kena itu, insya Allah mati husnul khotimah. Dan jangan dilawan dengan mencari temannya gitu. Ngoten nggih. Makanya nek jenengan ketemu preman, terus jenengan nggih duwe kanca preman gitu kan. Ora usah nglawan preman niki, ketemu preman diomongi man preman kayak kancamu kayak nakal. Dia yang beresi. Niku nek dalam kaidah perpremanan entuk, tapi kalau dalam kaidah makhluk gaib, jenengan diganggu setan, jenengan minta tolong dukun, niku mboten angsal. Maka salah satu yang bisa diperbolehkan adalah meminta tolong kepada yang menciptakan syaitan, inggih menika Allah Subhanahu wa taala dengan baca Quran, ru'yah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika dia dengki. Orang dengki adalah orang yang senang atas lenyapnya nikmat orang lain yang ia dengki dan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan nikmat tersebut dengan berbagai cara. Bahaya. Wah, kanca tanggane duwe AC, piye carane AC-ne dirusak, mungkin dibandem boto, tanggane tuku mobil, piye carane mobile ora iso mlaku, mungkin digembosi, mungkin diucali napa-napa. Itu bahaya, mengerikan tetangga-tetangga yang seperti itu. Dan itu semua berawal dari syaitan. Sehingga perlu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang hasad juga, dan untuk meruntuhkan tipu daya mereka, penyebar penyakit-penyakit ain juga termasuk orang-orang yang dengki, karena tidaklah penyakit ain muncul kecuali dari seorang yang pendengki, bertabiat buruk dan berjiwa keji. Jadi dalam Islam itu Nabi mengatakan al-ainul haq, yang namanya penyakit ain itu bener. Penyakit ain itu napa? Jenengan duduhke duwe napa, jenengan pamerke, terus enten sing nyawang ra trima mergo dhek ra duwe, dengan penuh rasa benci, akhirnya niku menyebabkan kita orang-orang yang punya nikmat itu tiba-tiba sakit, cara mobil ya tiba-tiba nabrak, cara motor tiba-tiba meluntir gitu kan. Niku enten dalam Islam seperti itu. Pramila ngapunten, ketika panjenengan punya putu ganteng ayu lan sak piturute, ngapunten saran saya enggak usah diposting ten medsos. Nanti nek jenengan posting terus ditingali kalih piyai ingkang pun dangu nikah dereng gadah putra, wah akhirnya disawang nganti wanyel gitu kan. Akhirnya tiba-tiba putu jenengan sakit mboten mantun. Nah, ini banyak kasus kayak gini. Makanya ketika kita belajar yang persetanan kemarin dulu sampai ratusan halaman, maka di situ kita akan mendapatkan pelajaran sangat berharga, karena memang ada penyakit-penyakit yang memang itu enggak ada juntrungane ngoten nih.
Tapi secara agama bisa dirunut dan kemudian bisa diselesaikan dan bahkan bisa dicegah sebelum niku terjadi. Surat ini mencakup perlindungan dari segala macam kejahatan, apakah itu dari syaitan, manusia, binatang, apakah itu dari pandangan, dari sihir, jin, atau kan kemudian dari pandangan orang-orang yang penuh kebencian, dan semua itu harus kita mintakan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Selesai. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita sudah menyelesaikan 2 surat pendek, surat yang sering kita baca berkali-kali, berulang-ulang kali. Tentu harapannya setelah malam ini ketika kita membaca kita menyadari apa maknanya sehingga kita makin menghayati, wabil khusus agar kemudian kita istiqomah di jalan ini, jangan sampai kemudian kita malah mendekati musuh abadi kita yaitu syaitan laknatullah alaihim. Bila cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan. Kula nyuwun waktu sekitar 5 menit, mudah-mudahan dengan boten didukani garwane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa asatidana wa ikhwanana wa akhwatana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin wa ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fi ma a'taitana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Azkurkum waskuruli wala takfurun. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.